Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi tentang penetapan tujuan dan keuangan dalam manajemen event. Di sini kita bakal bahas dua hal penting yang jadi fondasi utama dalam menyelenggarakan sebuah event. Yuk, nggak usah banyak basa-basi kali ya, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama ada pengertian tujuan event. Tujuan event adalah hasil dari dampak yang ingin dicapai oleh penyelenggara setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan harus bersifat SMART, yaitu SMART sendiri adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound dengan penetapan tujuan yang jelas. Seluruh perencanaan program dan penggunaan sumber daya dapat diarahkan secara terukur. Nah, sebenarnya tuh ada dua hal yang wajib banget dirancang dari sejak awal atau sejak dini, yaitu tujuan dari event dan perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal tujuan event itu sebenarnya tuh semacam kayak arah atau hasil yang pengen kita capai dari acara yang kita buat gitu. Tujuannya harus jelas dan spesifik. Kalau bisa pakai prinsip SMART. Jadi tujuannya harus spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Contohnya nih untuk buat event ya, membangun karakter muslim dalam kehidupan modern untuk generasi Z. Tujuannya jelas, yaitu kayak buat ngasih nilai-nilai Islam yang relevan buat anak muda di zaman digital. Oke, lanjut jenis-jenis tujuan event. Nah, tujuan event sendiri ada 4 ya. Tujuan yang pertama tujuan edukasi, yang itu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap suatu isu tertentu. Yang kedua ada tujuan sosial atau tujuan keagamaan, yaitu menguatkan nilai-nilai sosial, budaya, atau keagamaan di tengah masyarakat. Yang ketiga tujuan komersial atau promosi, yang mempromosikan produk, jasa, atau brand kepada khalayak. Nah, yang keempat, tujuan internal organisasi, yaitu mempererat hubungan antara anggota dalam organisasi atau komunitas. Nah, untuk contoh tujuan event itu sendiri, dalam event membangun karakter muslim dalam kehidupan modern untuk generasi Z, tujuan utamanya adalah menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi muda agar mampu bersikap dan bertindak sesuai ajaran Islam di tengah tantangan zaman modern dan era digital. Secara umum tujuan event sebenarnya tuh bisa dibagi jadi beberapa jenis ya. Ada yang edukatif seperti seminar atau workshop, dan ada juga yang sosial atau keagamaan. Contohnya kayak kajian atau penggalangan dana. Nah, terus juga ada lagi nih kayak sifatnya tuh kayak komersial, kayak launching produk, dan ya kayak event-event internal organisasi, contohnya gitu kayak pelatihan tim atau gathering. Oke, yang kedua ada perencanaan dan pengelolaan keuangan event. Yang pertama pengertian perencanaan keuangan event, yaitu perencanaan keuangan event adalah proses menyusun rancangan kebutuhan biaya untuk seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen yang dihasilkan dari proses yang disebut sebagai RAB yang berfungsi sebagai pedoman dalam realisasi anggaran nantinya. Oke, lanjut prinsip-prinsip pengelolaan keuangan event. Nah, prinsip-prinsip ini dibagi menjadi 4. Ada 4 nih, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga efisiensi dan efektivitas, yang keempat kedisiplinan anggaran. Nah, akuntabilitas itu semua penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Nah, yang transparansi, informasi itu keuangan harus terbuka bagi pemangku kepentingan yang relevan. Nah, yang ketiga efisiensi dan efektivitas itu pengeluaran harus tepat sasaran, tidak berlebihan, dan memberikan hasil maksimal. Nah, yang keempat yaitu tidak ada pengeluaran di luar rencana tanpa persetujuan formal. Oke, lanjut masih di perencanaan dan pengelolaan keuangan event. Di sini yang ketiga itu ada komponen anggaran dalam event. Nah, di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada honorarium narasumber dan moderator, biaya sewa tempat atau platform,
ada konsumen dan atau souvenir juga, ada promosi, ada dokumentasi, publikasi juga, ada perlengkapan teknis, ada biaya tak terduga. Jadi semuanya tuh harus benar-benar kecatat gitu. Kalau enggak ya hancur semua. Lanjut, di sini ada sumber dana event. Nah, sumber dana event ini dibagi ada 4 nih. Ada dana internal organisasi, sponsor eksternal, ada donasi atau crowdfunding, ada penjualan tiket atau merchandise, ada juga kerjasama media atau komunitas mitra. Nah, untuk yang terakhir ini integrasi tujuan dan keuangan dalam desain event, yaitu tujuan yang telah ditetapkan harus menjadi landasan dalam menyusun struktur keuangan. Artinya, anggaran yang disusun harus mendukung secara langsung pencapaian tujuan. Contohnya tuh kayak jika tujuan event adalah edukatif dan berbasis interaksi digital, maka alokasi terbesar bisa difokuskan pada narasumber berkualitas dan platform teknologi yang memadai. Oke, jadi teman-teman semuanya, menetapkan tujuan dan mengelola keuangan event bukan cuma soal teknis, tapi soal perencanaan yang matang biar kegiatan yang kita buat benar-benar berdampak gitu. Semoga setelah ini kalian makin siap bikin event yang rapi, bermanfaat, dan nggak boncos lah di dompet gitu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.